Pada konten kali ini kita akan kembali membuat alur cerita. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa Secret Invasion episode pertama sudah muncul di Disney Plus. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan seperti apa alur cerita yang disajikan oleh series ini. By the way, ini rencananya ada sekitar 6 episode. Dan kita akan coba untuk membahas alur cerita Secret Invasion episode yang pertama. Spoiler warning buat kalian yang belum menonton series ini episode pertama di Disney Plus. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Scene diawali dengan adegan dari Everett Ross yang berjalan menuju ke rumah salah satu agen di Rusia. Orang yang ditemui mulai khawatir terhadap serangan para Skrull. Orang ini menjelaskan bahwa serangan ini sudah merajalela di seluruh dunia. Pria tersebut mulai sadar terhadap gerakan Skrull yang mulai merasakan dunia dan ingin menguasai bumi. Dan pria ini mengeluarkan sebuah bukti. Namun ketika Ross ingin melihat bukti itu, tiba-tiba pria tersebut malah menyerangnya. Baku hantam pun terjadi sampai akhirnya Ross menembak pria tersebut. Ross kemudian lari dan meminta bantuan kepada Maria Hill untuk menjemputnya. Ross kemudian dikejar oleh orang tidak dikenal dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Dan anehnya ketika Ross tertabrak mobil, itu tidak apa-apa dan kembali bangkit dan lari. Pria itu bertemu dengan Maria Hill, namun yang terjadi adalah Ross merupakan Skrull yang sedang menyamar. Dan pria Rusia itu adalah Telos. Ini baru awal-awal aja sudah berhasil Marvel Cinematic Universe mengacaukan kita semua ya. Di sini Telos menjelaskan bahwa Skrull itu merupakan anggota dari mereka. Lalu siapakah yang dimaksud oleh Talos? Dan dibukalah series ini dengan intro Marvel yang menggambarkan bagaimana chaosnya dunia saat invasi Skrull datang. Kemudian kita bisa melihat Nick Fury yang datang dari luar angkasa dan tiba di bumi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia merupakan Nick Fury asli? Fury akhirnya dijemput oleh Maria Hill. Telos di sini paham dengan apa yang terjadi dan menjelaskan kepada Nick Fury. Dan Fury pun bertanya siapakah Gravik itu. Ternyata Gravik merupakan seorang dewan Skrull yang sedikit radikal dan ingin menguasai bumi menjadi rumah bagi para Skrull. Telos, Hill, dan Fury berdiskusi tentang apa yang telah direncanakan oleh Gravik. Di sisi lain, kita di sini bisa melihat Rudy yang mengetahui pulangnya Fury ke bumi. Dan dia diperintahkan untuk mencarinya. Lalu ada apa dengan kepulangan Nick Fury ke bumi? Di tengah pembicaraannya dengan Telos dan Hill, Fury pun shock karena Telos menyebutkan bahwa bumi akan segera dikuasai oleh Skrull. Kemudian Fury memutuskan untuk keluar dan jalan-jalan. Dia pun kemudian diculik oleh orang Inggris yang merupakan rekan lamanya, yaitu Sonya Walsford. Nah ini di sini Sonya udah keluar ya. Jadi kalau kalian belum tahu siapa itu Sonya, kalian bisa menonton di link di pojok kiri atas ini. Videonya udah aku buatkan. Di sini Sonya pun mengajak berdiskusi mengenai rencana Skrull di bumi. Fury pun ingin mencari informasi tentang invasi Skrull. Namun keduanya masih belum mendapatkan titik tengah di mana Fury belum mendapatkan informasi tentang apa yang direncanakan oleh Skrull. Kemudian scene beralih kembali kepada orang berkulit hitam yang berada di barat daya Moskow. Yang ternyata orang tersebut adalah seorang Skrull yang menyamar menjadi seorang pria berkulit hitam. Dan ia dijemput oleh seorang gadis yang cantik dan dibawa ke sebuah daerah yang dinamakan New Skrullos. Ternyata tempat ini merupakan sebuah seperti camp di mana semua orang di sini adalah seorang Skrull. Ya semacam tempat penampungan gitu ya. Tempat ini merupakan tempat yang dibuat oleh Gravik untuk tempat penampungan bangsa Skrull yang ada di bumi. Namun di lain sisi,
Tempat tersebut juga dimanfaatkan grafik untuk membuat gerakan melawan manusia di bumi. Kemudian scene beralih kembali ke Fury yang sedang memata-matai Sonya dengan meletakkan sebuah spy cam di mata elang yang ada di tempat Sonya tadi ya. Ternyata di sini Sonya menjelaskan tentang apa rencana yang akan dilancarkan oleh grafik. Grafik di sini mendapatkan informasi tentang keberadaan dari Nick Fury. Grafik pun tetap berencana untuk melancarkan aksinya dan mengutus seorang gadis itu untuk menyampaikan pesan kepada seorang seniman di Moskow. Namun di sini Talos, Hill, dan Fury mengetahui dan berusaha memata-matai gadis itu. Talos dan Fury pun menuju ke seniman itu dan berusaha untuk menginterogasi dirinya. Namun di sisi lain, Maria Hill melihat gadis itu, kemudian mengikuti gadis itu untuk mendapatkan informasi. Dan pada saat interogasi, seniman itu tidak kooperatif dan akhirnya pertarungan pun terjadi di sini. Dengan cepat seniman itu mengetahui bahwa Talos sedang menyamar. Dan dengan mudahnya Nick Fury menembak seniman itu. Scene beralih ke Hill yang sedang mengikuti gadis itu. Tiba-tiba ia berhasil diserang dan terjadi baku hantam. Dan Talos di sini berhasil menghentikan gadis itu. Dan ternyata gadis itu merupakan anaknya. Wow. Jaya yang marah menjadi radikal sama seperti grafik. Sebenarnya tujuannya adalah sebuah rumah. Cuma di sini grafik sedikit radikal ya, Grafik sedikit radikal di sini dan kemudian scene beralih di mana Fury dan Hill sedang berdiskusi. Hill di sini menanyakan kepada Fury, mengapa Fury ini sangat berbeda dari sebelum Blip. Entah apa yang terjadi pada Fury, apakah dia merupakan Nick Fury yang asli? Akhirnya Jaya sedikit terbuka kepada ayahnya. Ia bertemu dengan ayahnya dan memberitahukan apa sebenarnya rencana yang akan dilancarkan oleh grafik. Talos di sini menjelaskan bahwa ibunya dibunuh oleh grafik. Maka dari itu, Talos memiliki pemikiran yang berbeda dan tidak memikirkan hanya rumah saja. Kemudian pada keesokan harinya, Talos, Hill, dan Fury merencanakan rencana untuk mencegah rencana dari grafik. Ternyata rencana ini adalah pengeboman yang akan dilancarkan di sebuah alun-alun. Mereka bertiga berusaha untuk mencegah anak buah grafik untuk melancarkan aksinya. Namun berkali-kali Fury berhasil dihadang oleh grafik yang selalu berubah-ubah menjadi apa saja yang ia inginkan. Dan ternyata ketiga kurir itu hanyalah sebuah pengalihan. Akhirnya grafik berhasil meledakkan tempat itu. Namun grafik berhasil membunuh Hill dengan menyamar sebagai Nick Fury. Di sini sudah mulai cukup creepy ya nggak sih? Mulai creepy ya. Jadi si grafik itu menyamar jadi berbagai macam orang untuk mengelabui si Nick Fury itu. Wow. Dan episode 1 ini ditutup dengan Hill yang tertembak oleh Nick Fury. Tapi masa iya sih Hill langsung mati di episode 1? What the fuck? Ini kayaknya enggak sih, enggak mungkin semudah itulah mati. Masa baru episode 1 udah mati sih? Konyol. Dan itulah tadi alur cerita dari Secret Invasion episode yang pertama. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah series ini bakal hype? Karena dari episode 1-nya itu aja udah agak sedikit ada adegan-adegan creepy, kemudian ada sedikit sinematik yang horor ya. Jadi untuk first look untuk episode 1 ini, kalau aku sendiri menyimpulkan bahwa series ini bakal oke sih. Nggak kalah dari seri-series Marvel lainnya. Dan juga di sini belum ada berbau-bau dengan multiverse. Jadinya menjadi series yang fresh untuk kita ikutin. Jadi tanpa harus menduga-duga seperti apa kejadian di The Avengers Kang Dynasty, kemudian Avengers Secret War. Dan mungkin series ini berfokus pada kisah dari Nick Fury dan teman-temannya untuk menghalau serangan Skrull di bumi.
Sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian memiliki teori-teori dan bisa menjelaskan detail-detail menarik dalam episode 1 ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kita sama-sama nantikan untuk alur cerita Secret Invasion episode yang kedua. Bakal lebih epic kah? Kita tunggu bersama-sama. Oke, see you on the next video.